مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya cintai, pada tanggal 17 Ramadan itu ada sejarah terpenting, yaitu adalah turunnya Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Di dalamnya itu turun Al-Quran, hudan linnas. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatun minal huda. Kemudian sebagai penjelasan dari apa-apa yang diberikan petunjuk. Seseorang kita diberikan petunjuk oleh Allah, tahu bahwa itu adalah petunjuk dari mana? Kalau bukan dari Al-Quran. Semua perilaku sikap baik yang dicontohkan atau yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kemudian dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu semuanya juga bagian dari pembelajaran bagi kita semua. Karena perilaku itu pasti akan terjadi. Apa pembelajarannya? Yaitu apa yang akan kita dapatkan apabila kalau penjelasan sikap dan perilakunya baik, akan mendapatkan kebaikan, kalau buruk akan mendapatkan keburukan. Bagaimana kisah-kisah Nabi Lut yang terjadi pada Nabi Lut bersama jenis melakukan hubungan, kemudian juga diberikan adab oleh Allah akibat perlakuan seperti itu. Semuanya dituangkan dalam Al-Quran karena pasti memang akan terjadi seperti itu dan memang sudah terbukti. Makanya Rasulullah mengisyaratkan kepada kita jangan sampai kita meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan memang wajib baik untuk diri kita sendiri, baik maupun kelompok, kehidupan kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Jangan sampai kita keluar dari Al-Quran, karena Al-Quran itu penjelas daripada petunjuk. Wa bayyinatun minal huda, dan penjelas dari petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya juga fungsi daripada Al-Quran itu adalah wal Qur'an, dua pembeda, sebagai pembeda dari dua jalan. Kita tahu jalannya orang mukmin, kita tahu juga jalannya orang kafir. Bagaimana kita tahu perilakunya orang munafik dari Al-Quran? Bagaimana kita tahu perilakunya orang musyrik dari Al-Quran? Bagaimana kita tahu perilakunya
orang-orang terdahulu dari Al-Quran. Maka dalam kondisi apapun kita jangan sampai keluar daripada Al-Quran. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah segala-galanya. Kenapa menjadikan segala-galanya? Karena kehidupan kita juga tergantung keselamatannya sebesar apa kita cinta pada Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan rahmat, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan akan memberikan rahmat, akan memberikan syafaat pada kita nanti kelak. Al-Quran pun yang kita baca di tiap-tiap hari di bulan penuh berkah ini, karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia saja, tetapi juga hidup kelak nanti yang akan kita jalan. Jadi fungsi Al-Quran itu pertama adalah sebagai petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini diberikan hidayah oleh Allah? Karena tidak semua orang akan diberi hidayah. Hanya sebagian kecil saja orang-orang yang diberikan hidayah. Dari mana? Yaitu dari Al-Quran. Makanya disebutnya wa bayyinatun minal huda, dan penjelas atas petunjuk-petunjuk atau penjelas dari apa yang menjadikan petunjuk. Di samping itu juga Quran itu sebagai pembeda. Apa pembedanya? Yaitu mana orang mukmin, mana orang munafik, mana orang musyrik. Kita sendiri juga bisa membedakan. Ketika kita berbuat benar, tahu tidak benar sesuai dengan otak kita saja, benar karena memang dalam Al-Qurannya dibenarkan. Menjalankan ibadah sholat fardu, menjalankan ibadah sholat rawatib, duha, tahajud, sholat taubat, sholat hajat di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Kita juga tahu diri kita ini salah, mengulur-ulur waktu sholat, males ngaji Al-Quran. Kita tahu itu. Kalau kita ini berarti jauh dari petunjuk Allah. Dari mana? Ya dari Al-Quran. Karena apa? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yang diberikan petunjuk oleh Allah itu tergantung kehendak Allah. Yang disesatkan itu juga kehendak Allah. Makanya orang-orang beriman itu selalu berusaha mengejar hidayah Allah. Di dalam doa-doanya juga tadi Allahumma hdini, ya kan? Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk, ya Allah aku berikan. Karena tidak semua orang diberikan petunjuk. Apa peran hadis? Hadis itulah yang menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau dikatakan hadis itu fungsinya sebagai tabyinul kitab, untuk memperjelas Quran. Kalau Al-Quran bayyinah minal huda, ya kan? Ya, penjelas dari petunjuk Allah. Kalau hadis bayyinah minal Quran, hadis itu menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan hari turunnya Al-Quran ini memberikan keberkahan lebih besar lagi kepada kita
semuanya yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sampai akhir dan seterusnya mudah-mudahan nilai takwa ini adalah menjadi hak kita semuanya. Jelas semuanya? Jelas. Mungkin hanya ini yang bisa diberikan pada kalian semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.